Silakan dipresentasikan Pak ini. Kami juga menghimbau kepada para hadirin untuk mengakses laman karya tulis ini pada aplikasi G-Reflex dan terlebih dahulu membaca abstrak, roda pengetahuan, serta infografis yang terlampir pada laman karya tulis. Kami akan memberikan waktu selama 1 menit bagi para hadirin untuk membaca abstrak yang ditunjukkan. Sebelum kita memasuki rangkaian, saya akan menjelaskan secara ringkas acara pada hari ini, yang diawali oleh presentasi selama 20 menit, tanya jawab oleh guru penguji dan guru pembimbing selama 15 menit, tanya jawab umum selama 35 menit, dan diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Maka dari itu, tanpa berlama-lama dan menunda peserta ingin tahu, mari kita saksikan presentasi dari kelompok 63. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Reflect on 6, 4, 5, 6, 3 minutes. Selamat siang, guru penguji, Pak Royce, guru pembimbing Ibu Maria, Bapak dan Ibu, orang tua, pihak moderator, serta teman-teman yang ada di sini. Gimana kabarnya? Kami dari kelompok 63 ingin mempresentasikan hasil diskusi karya kami, yaitu analisis karakter siswi SMA Polisi Gonzaga dalam ekstrakurikuler ini. Sebelum kami mempresentasikan hasil karya kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Denisius Parinus Sebastian Hartama. Saya Firjo Rafaran Randa. Saya Mera Aurel Kristianto dan saya Rania Aurel. Baik, berikut adalah abstrak dari pilihan kami. Sama seperti yang sudah dikatakan oleh pihak moderator, abstrak ini bisa diakses melalui aplikasi G-Reflex dan juga dapat ditinjau secara pribadi. Baik, di sini SMA Polisi Gonzaga adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas untuk membantu mengembangkan bakat siswi yang dimiliki. Kegiatan tersebut bernama ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler juga memiliki berbagai varian, seperti kesenian hingga olahraga. Kami memilih ekstrakurikuler Cilindi karena memiliki kegiatan yang lumayan signifikan berbeda dibanding ekstrakurikuler lain. Kami melihat seperti pelatihan yang dilakukan, dinamika kegiatan yang dilakukan, hingga karakter siswi yang terlibat dalam ekstrakurikuler. Maka dari itu, kami mengkaitkan teori karir sebagai dasar karya tulis kami. Dan untuk membantu memecahkan masalah ini, yang berisi kegiatan ekstrakurikuler membimbing siswa menuju karakter abadi dan universal seperti kejujuran, disiplin, menghargai pluralisme, empati, dan sifat. Maka dari itu, dari fenomena tersebut, kami bisa merumuskan satu rumusan masalah yang menjadi kunci dalam karya tulis kami, yaitu bagaimana karakter siswi SMA Polisi Gonzaga dalam ekstrakurikuler. Baik, penelitian ini bertujuan untuk pertama mencari tahu karakter anggota CIRS itu bagaimana dan dinamika mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penelitian ini juga ingin mencari tahu segala perubahan pola perilaku dan pola pikir yang mungkin dialami oleh anggota CIRS diakibatkan oleh pelatihan yang intens dan tegas. Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para siswa-siswi SMA Polisi Gonzaga mengenai ekstrakurikuler cheerleading dan juga memperkenalkan mereka dengan budaya Phoenix. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat menjadi titik acuan, sumber, dan fondasi bagi penelitian yang akan datang. Peneliti merumuskan sebuah hipotesis, yaitu anggota CIRS akan mengalami perkembangan karakter menjadi lebih positif. Karakter tersebut dapat berubah kedisiplinan, kejujuran, dan juga motivasi pribadi. Lalu selanjutnya, di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasari oleh teori Kurzweil. Kurzweil sendiri menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif itu adalah peneliti yang bergantung pada pandangan responden ataupun informan. Sehingga pada penelitian ini kami mengumpulkan data dengan cara kuesioner
kepada anggota-anggota cheerleaders dan mendapati responden sebanyak 26 dari angkatan 36, 37, dan angkatan 38. Kuesioner sendiri kami dasari dengan teori menurut Sugiono yang mengatakan bahwa kuesioner itu memberi pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga didapatilah hasil dan pembahasan sebagai berikut. Subjek utama penelitian kami adalah anggota Phoenix, yang dimana anggota Phoenix merupakan salah satu ekstrakurikuler yang terdapat di SMA Kolese Gonzaga. Dapat dilihat, pernyataan pertama yang kami temukan adalah metode ajar pelatih yang sudah tepat dalam mengaji karakter anggotanya. Dapat dilihat dari salah satu responden kami, yaitu Angel Monica, yang mengatakan bahwa sebelum mengikuti ekstrakurikuler cheerleading, ia belum disiplin, belum punya inisiatif, belum memiliki rasa tanggung jawab, dan bahkan belum bisa mengambil keputusan dengan baik. Namun setelah ia mengikuti dinamika ekstrakurikuler cheerleading, ia dapat menjadikan kekurangan tersebut menjadi kelebihan yang dapat ia banggakan. Tentu saja, fenomena-fenomena tersebut yang dapat kita simpulkan dari para responden, hal tersebut sekali lagi memperkuat teori karir dalam menghubungkan ekstrakurikuler dan dengan di masing-masing parameter. Terkhususnya dengan fenomena Angel Monica. Angel Monica menghubungkan empati, simpati, dan perkembangan diri secara harmonis. Pernyataan pertama dapat dikuatkan melalui pertanyaan 3 dan pertanyaan keempat. Adalah diskusi yang sekiranya bagi anggota para cheerleading berpendapat bahwa pelatihan tersebut serasanya kurang. Dan pertanyaan keempat adalah tentang bagaimana anggota para cheers melatih para anggota Phoenix di masa depan apabila mereka menjadi pelatih. Berikut adalah salah satu responden kami. Lalu, pernyataan kedua adalah bagaimana sebuah pelatihan yang dianggap keras, disiplin, dan menyulitkan ternyata kan demi perkembangan kedisiplinan hingga mencapai kemenangan para anggota. Dapat dilihat dari salah satu responden kami, yaitu Alicia Kejensuganda, yang berkata bahwa ketegasan pelatih diperlukan. Hal ini tentu saja memperkuat teori kami, yang dimana membuktikan bahwa aku menghubungkan ekstrakurikuler dengan karakter anggotanya masing-masing. Dapat disimpulkan bagi para responden lainnya yang mengatakan hal yang serupa, sehingga dapat kami simpulkan ekstrakurikuler ini dapat menjadi wadah bagi para kaum muda untuk memperkembangkan karakter masing-masing. Sampailah kami di bagian kesimpulan dan saran. Kelompok 63 menyimpulkan setelah melakukan hasil pembahasan bahwa anggota Phoenix mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam karakternya. Karakter yang seperti apa? Karakter seperti disiplin, perubahan perilaku, serta kerangka berpikir ke arah yang lebih baik. Namun, sebaik apapun hasilnya, peneliti tetap akan memberikan saran, terlebih lagi kepada para pelatih, yang diharapkan dapat lebih memahami latar anggota Phoenix secara keseluruhan. Mengapa hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau yang nantinya berdampak buruk kepada anggota Phoenix itu sendiri. Lalu saran untuk para anggota Phoenix, yaitu untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang sudah ditanamkan selama pelatihan, kegiatan ekstrakurikuler maupun lomba-lomba, dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai motivasi untuk meraih prestasi dan juga kemenangan di masa yang akan. Dari hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran yang sudah dipaparkan, kami bisa melihat bahwa kami bisa mengambil nilai reflektif. Salah satunya adalah inspirasi atau motivasi dalam pengembangan karakter diri. Dari fenomena tersebut, kami bisa melihat bahwa aspek seperti kedisiplinan, ketekunan itu sangat berguna dan sangat menjadi bagian penting dalam pengembangan karakter. Maka dari itu bisa menjadi motivasi dan dengan menggunakan metode masing-masing. Kemudian bisa menjadi pengetahuan baru serta wawasan mengenai ekstrakurikuler cheerleading di SMA Kolese Gonzaga, dimulai dari sejarah hingga metode pelatihan ini. Selain itu, dari fenomena dinamika kegiatan Phoenix ini, kami para peneliti dapat menghubungkan kehidupan nyata dengan Universal Apostolic Preferences yang menjadi tema utama dalam penelitian ini, yaitu nilai yang kami ambil adalah penjelajahan bersama orang muda, yang dimana di sini juga membuktikan bahwa anggota-anggota Phoenix ini juga merupakan dalam usia remaja yang masih
termasuk dan tergolong dalam usia muda. Baik, berikut adalah roda pengetahuan dari penelitian kami. Roda pengetahuan ini bertujuan untuk menjadi sebuah jembatan bagi para hadirin dan juga pembaca untuk lebih memahami isi dari penelitian kami. Salah satu contoh dari pelajaran kami ambil adalah pelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam nama atau label gerak-gerakan dan juga posisi para anggota cheers. Contoh gerakan tersebut terdapat front handspring, back handspring, cartwheel, dan sebagainya. Untuk posisi terdapat flyers, front base, back base, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di pelajaran PJOK, yang merupakan pelajaran Humeria sendiri, latihan jasmani yang dilatih di extracurricular units adalah push up dengan benar, sit up dengan benar, cartwheel, roll depan, roll belakang, dan hal lain sebagainya. Dan pelatihan-pelatihan yang sudah dilatih untuk anggota para cheerleading itu melatih kekuatan dan fleksibilitas masing-masing anggota. Kemudian dari mata pelajaran sosiologi, kami mengambil materi interaksi sosial karena bisa dilihat dari fenomenanya, dilihat dari pelatih hingga anggotanya itu menggunakan teori interaksi sosial seperti individu ke individu dan individu ke kelompok. Kemudian ada mata pelajaran sejarah. Kami mengambil materi kronologi yang menjelaskan dari sejarah cheerleading hingga metode pelatihan yang dilakukan. Dua mata pelajaran terakhir yang akan saya jelaskan adalah BK dan juga agama. Di sini bimbingan posting sudah menjadi jadwal sehari-hari kita ya di sekolah. Dan BK di sini berperan penting untuk mengawasi, meneliti, dan juga melihat karakter anggota Phoenix, yang dimana itu juga bertujuan untuk kebaikan. Lalu untuk mata pelajaran terakhir adalah mata pelajaran agama, di mana kita sebagai pelajar Kolese di sini juga mempelajari Universal Apostolic Conferences, dan penelitian ini berhubungan sekali dengan nilai yang mana-mana juga. Sekian presentasi dari kelompok 63. Reflect on 6. 4, 5, 6, sing it all. Terus selanjutnya kelompok yang bertiga atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya, mari kita beralih ke sesi tanya jawab guru penguji atau guru pembimbing. Pertama-tama saya akan berikan waktu selama 15 menit bagi Bapak Ibu penguji dan Bapak Ibu pembimbing saran atau masukan bagi para peserta didik. Pak, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Banyak hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Banyak sekali. Dari penulisan karya tulis hingga presentasi hari ini. Oke, teman-teman. Boleh balik ke slide judul. Banyak kan kelamaan. Oke. Nah, di sini nih yang menjadi kebingungan saya. Karakter yang dimaksud itu apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian mengadopsi teori dari Karim 2000 2013 ya. Nah, saya tidak menemukan itu sama sekali di sini. Saya tidak menemukan itu sama sekali di sini. Daftar pustaka itu tidak ada sama sekali yang namanya Karim. Bahkan saya bingung, Karim ini ngapain nih di sini? Lalu yang kedua, yang ketiga, oke. Penulisan kalian itu saya bingung, karakter yang akan disasar itu apa? Karena melihat yang ada di sini, karakternya itu kok banyak sekali yang harus kamu analisis, tetapi tidak ada yang dituliskan, ya hanya beberapa saja. Contoh, kalian kan menulis nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Apakah itu tidak seharusnya kalian eliminasi saja? Ya, kamu akan menyasar yang mana, karakter yang mana. Sekiranya
itu harusnya bisa menjadi, oh ternyata cheerleaders ini bisa menyasar misalnya kedisiplinan, kemudian apa lagi ya, tanggung jawab, komunikatif. Nah, tiga ini saja teman-teman itu sudah sangat banyak sekali yang harus kalian bahas. Oke. Nah, karena yang saya lihat dari sini tuh, wah ini tuh mau nyasar kemana ya karakter yang dimaksud, begitu. Nah, jadi teman-teman harus lebih jelas lagi dalam menjelaskan karakternya ini apa ya yang harus saya. Jadi kalian misalnya ambil dua nih, disiplin dan komunikatif atau disiplin dan kerjasama. Wah itu udah bagus banget sebenarnya. Kalian bisa mengulik dua itu lebih jelas lagi. Terus eh masih banyak penulisan yang harus kalian perbaiki juga. Mungkin ketika menulis itu harusnya ada rasa gelisah misalnya. Ada beberapa tulisan seperti ekstrakurikuler. Ada tulisan juga ekstrakulikuler. Jadi yang benar yang mana? Itu dicek lagi ya teman-teman. Saya baca satu persatu kalimat kalian. Subjektif atau subjektif. Nah itu kan, jadi kalian tuh mungkin pernah denger ya dua kata itu, wah saya harus pakai yang mana. Nah itu teman-teman bisa cek di KBBI itu sudah ada semua. Nah kalau bingung cek KBBI. Terus, ya itu, saya mau tanya itu dulu. Kalian ini mau menyasar karakter yang mana sih aslinya? Silakan. Mau diskusi dulu juga boleh. Ya. Benar nih. Dan juga disiplin, kerjasama, sama komunikasi. Doesn't mention it, tapi mereka menjadi kenal sebagai pasti bersih. Mereka sendiri nah, bahkan Dengan sebenarnya sekarang yang masih sebenarnya pertanyaan di jawabannya bisa bisa tulis. Lalu di sini sebenarnya saya menjawab betul kenapa karakter seperti apa yang dimaksud dalam karakter sini. Mungkin Mr. Royce juga akan bingung dengan pendahuluan kami karena kita sendiri jadi pendahuluan dari kami nilai-nilainya itu ada di pendahuluan. Dan di sini karakter apa yang kami maksud karakter seperti disiplin dan juga simpati empati seperti yang ada di teori Karim. Untuk teori Karim sendiri ini saya yang cari dan juga saya yang komunikasikan dengan kelompok sehingga saya pun saya sudah masukkan ke daftar pustaka mungkin setelah ini bisa kita lihat lagi kami kelompok bertiga lihat lagi dan memastikan bahwa teori karirnya akan masuk ke dalam daftar pustaka. Lalu untuk nilai-nilainya itu adalah salah satu seperti indikator yang akan mendukung teori karir ini. Namun karena dia ada di bagian pendahuluan, jadi mungkin kelompok saya ini tidak sempat untuk langsung masuk dan mendalami mengeliminasi nilai-nilai yang tidak perlu. Sehingga kami masukkannya banyak ada yang lain-lain selain yang di teori karir itu. Namun di sini yang kami ingin analisis lebih lanjut tentang karakternya ada disiplin dan juga simpati empati seperti tanggapan-tanggapan dan jawaban dari responden yang jawaban respondennya pun juga hanya mencakupi lingkup itu. Sekian dari saya, kalau ada yang mau menambahkan. sudah. Oke. Oke. Nah, berarti jika nanti harus diperbaiki lagi, maka silakan diperbaiki di bagian itu. Masuk langsung ke yang mana. Lalu untuk simpati dan empati, silakan pilih salah satu. Tahu bedanya? Apa bedanya? Nggak kebalik. Nggak kebalik. Simpati dan empati? Enggak? Oke. Cari lagi ya.
kebalik atau enggak perkataan itu, simpati dan empati itu berbedanya apa. Nah, silakan ambil salah satunya saja. Apakah kalian harus turut merasakan misalnya, aduh capek, saya harus turut merasakan capek atau oh ya sudah, oh saya ngerti kamu capek dan segala macam. Nah gitu. Kalian coba analisis itu mau simpati atau empati yang diputuskan sehingga tidak terlalu banyak yang harus kamu bahas. Lalu untuk di bagian penulisan itu lebih baik teman-teman tidak menyasar pada pertanyaan. Jadi kan kalian bahas per pertanyaan jawabannya apa, pertanyaan jawabannya apa, begitu kan? Oke, dibaca lagi ya. Saya membacanya seperti itu. Kurang lebih kamu melontarkan pertanyaan apa, responden jawab apa. Nah, lebih baik dari pertanyaan itu harus kamu kategorikan sebagai karakter yang mana. Gitu. Jadi misalnya pertanyaan pertama ternyata menyasar karakter disiplin, maka kamu bahasanya tentang disiplin, set gitu. Nah, lalu respondennya boleh sebagai bukti apa namanya narasumber itu berbicara. Gitu. Itu aja dulu. Sebenarnya ada lagi, tapi saya kasih kesempatan kepada Bu Mari. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Pak Royce untuk waktunya dan moderator untuk waktunya. Puji Tuhan, ya sudah terlewati satu step, hampir finish, tapi belum selesai. Ya, Bu Maria ucapkan selamat untuk kelompok 63 sudah menyelesaikan karya tulisnya, sudah menyampaikan, memaparkan di depan orang tua kalian, ya kan? Mungkin ini experience baru. Biasanya hanya di depan guru dan teman-teman, sekarang plus orang tua. Ya, mesti ya pressure-nya akan lebih dapat. Iya enggak? Atau enggak sih? Nanti mohon bantuannya Bapak Ibu silakan ditanya ya anak-anaknya ya. Kenapa Bu? Nah ini ngajar apa udah di briefing sama anak kan ini kan ayo. Oke, Bu Maria mau menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan kalian selama berapa bulan kurang lebih hampir hampir kelas 12 kalian itu membuat kartu sebenarnya. Iya nggak sih? Ya, dengan drama Lala Lili, dengan ya apapun itulah, tetapi kalian sudah berhasil menyelesaikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 63. Lanjut ke pertanyaan. Sebentar, kemarin nyontek dulu. Nah, analisis karakter siswi SMA Koleksi Gonzaga dalam ekstrakurikuler cheerleading. Ya, Bu Maria pengen tahu ekstrakurikuler di GOS itu menurut Bu Maria sangat banyak. Ya. Kenapa kalian terfokus dengan cheers? Apa sih yang bikin kalian itu pengen mengulik ya karakter dari cheers? Apakah karakter di ekstrakurikuler yang lain itu apakah berbeda atau sama yang akhirnya kalian mengambil ekskul cheers sebagai bahan presentasi atau bahan kartu kalian? Izin saya menjawab dulu ya. Terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Jadi sebenarnya alasan kami mengambil topik yang terkhususnya di ekstrakurikuler cheerleading itu karena apabila kita bandingkan dengan ekstrakurikuler lainnya, mungkin pelatihan yang dimiliki oleh ekstrakurikuler cheerleading itu berbeda sama ekstrakurikuler lainnya. Yang sebelumnya ekstrakurikuler ini seminggu bisa 2 kali, namun setelah itu dapat pressure mungkin dari pihak kepala sekolah atau mungkin dari kejuaraan yang harus kita raih sehingga bahkan setahu saya kalau misalnya udah mendekati kejuaraan tersebut udah mulai seminggu 3 kali atau bahkan sehari kayak sehari cuma istirahat dalam seminggu gitu. Jadi maksudnya yang dapat saya lihat pun juga dari perkembangan karakternya di masing-masing para anggota. Contohnya dari sebelumnya ini izinkan saya menyebutkan nama. Sebelumnya Jolana angkatan 37 yang ketolak menjadi pengurus di ekstrakurikuler cheerleading, namun setelah ia ketolak, ia bisa mengembangkan kepribadiannya itu, bisa mengembangkan kesalahannya atau evaluasi dari dirinya, lalu dia bisa berhasil
jadi masuk ke KKIA. Jadi menurut saya eh per masing-masing anggotanya memiliki perkembangan diri yang berbeda-beda, yang bervariatif sehingga kamu Ada tambahan? Enggak ada. Oke. Tadi Rania menyebutkan pressure, ya kan? Setahu Bu Maria, di sini tidak hanya cheers yang ada pressure. Kalian tahu di sini ada namanya basket. Lagi hello, kalau udah di BL itu pressure-nya akan lebih besar. Ada perbandingan nggak menurut kalian pressure dari cheers dan pressure dari basket yang bisa membentuk dari karakter yang kalian tuju atau karakter yang kalian maksud? yang saja kemarin itu tambahannya. Passion yang dimaksud apabila saya bandingkan sama basket, mungkin ekstrakurikuler basket eh, lebih ke legacy ya, maksudnya kayak kita mendukung pialanya DBL atau perlombaan-perlombaan lainnya. Namun pressure yang dimiliki oleh anggota Cheers itu dari eksternal. Jadi kayak dari sekolah atau bahkan dari pelatihnya sendiri yang berkata kalau misalnya kita sebagai anggota Cheers harusnya uh, memberi kayak wawasan untuk para adik kelasnya sehingga kami harus menurunkan legacy yang dari angkatan sebelumnya. Jadi kayak Phoenix itu dari awal sampai sekarang ini selalu menurunkan legacy-legacy tersebut yang misalnya kedisiplinannya seperti apa dan bahkan tata cara kelakuannya seperti apa dan hal Dan karakter itu tata cara dan kedisiplinannya itu apakah kalau menurut yang kalian kan wawancara, misalnya implementasikan di kehidupan sehari-hari otomatis ya minimal di sekolah. Lah, menurut sudut pandang kalian nih dari Joel, Farel, Anet, bagaimana? Jadi satu Nah, tadi kan sudah disampaikan dengan apa sih karakter ya, karakter. Nah, mesti kalian juga melihat dalam kehidupan sehari-hari. Saya dari tadi Rania terus yang jawab, ya. Nah, di kehidupan sehari-hari, ya minimal di sekolah, mereka itu karakternya seperti apa? Apakah hanya dicil saja mereka berperilaku disiplin atau empati atau simpati? Apakah di kehidupan sehari-harinya di sekolah, apakah sesuai nggak tuh di ekskul dan sekolahnya? saya ingin menjawab sebenarnya kalau dari saya sendiri eh, saya saya adalah salah satu orang yang teman-temannya juga banyak extracurricular shares, jadi saya kurang lebih tahu gimana mereka sehari-hari di kehidupan sekolah ini. Dan yang saya lihat salah satu itu adalah saya Rin itu periode 2024-2025 dia jadi medis dan saya sendiri tahu dari teman-teman yang lain kalau misalnya Rin ini hanya dikasih tahu sekali dengan sama pelatihnya kalau misalnya dia harus ngebagiin vitamin, ngebagiin itu sehari-hari kepada anggota-anggotanya. Tapi Rin ini dia punya komitmen tersendiri untuk melakukan itu yang rutin setiap hari, setiap minggu sampai periode bekerja dia selesai gitu. Dan selain itu saya juga dapat cerita-cerita lainnya tentang mungkin Jolana lagi yang dia ini waktu itu ada sepatu cheers ketinggalan dan ditaruh di moderator. Namun Jolana tanpa mengetahui dan tanpa peduli ke siapa, Jolana langsung ambil di moderator dan dia bawa pulang gitu. Jadi menurut saya karakter seperti itu yang emang masih ada hubungannya dengan cheerleaders, namun kalau bukan di pelatihannya dan bukan di lombanya atau setiap kegiatannya ini mungkin gak akan terlaksana kalau dari sana. Lagi Saya jujur banget, saya kurang dekat dengan teman-teman yang angkatan bawah, dengan 7. Namun saya lumayan dekat dengan angkatan saya sendiri. Salah satu contohnya adalah Rania. Saya melihat karena saya lumayan sering bareng juga sama dia dan dari
persiapan, maaf, seperti apa ya, persiapan kuliah atau itu saya kan sering belajar bareng ya Bu ya. Ya, saya sadar kalau jadi pelatihan cheersnya itu bisa membangun komitmennya dia karena contoh konkretnya dari gimana ini? Saya pernah hangout bareng, jalan bareng, maksudnya berempat ya, bukan berdua ya. Tapi saya melihat motivasinya dia untuk belajar tes UTBK itu saya yakin banget dari pelatihan cheerleading. Karena ya saya juga tahu pelatihan cheerleading itu juga lumayan ke pressure yang dibilang oleh Rani sendiri dan ya saya lihat sendiri. Terima kasih Bu. Belajar gerak. Kasus saya sama kayak saudara Farel ini, saya kurang dekat dengan anggota cheers di angkatan bawah, tapi yang saya dekat itu dengan Rania. Dan dari hasil observasi saya, kita kan satu intern dan saya lihat kalau misalnya itu emang seorang pekerja keras, dia selalu disiplin, dan juga kalau misalnya ada soal yang dia gak ngerti di intern, dia selalu melakukan apapun untuk ngerti soal itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kan kamu dipuji terus ya. Ada apa ini? Ya. Oke, waktunya habis ya akhirnya. Oke, terima kasih moderator dan terima kasih untuk kelompok 3 untuk jawabannya. Siap pertanyaan dan tanggapannya Bapak Rais dan Ibu Maria. Terima kasih untuk kelompok tiga. Mari kita lanjut ke sesi selanjutnya. Pada sesi tanya jawab umum ini, saya membuka kesempatan pada para hadirin untuk bertanya, memberi saran dan kritikan kepada para presenter di depan dengan total durasi 35 menit. Bagi penanya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaannya. Mungkin orang tua dari siapa atau nama dan kelas dari Gonzaga. Setelah pertanyaan saya buka, apakah ada yang bertanya? Silakan sih. Terima kasih atas ya. Perkenalkan nama saya Isi dari kelas 12 2. Saya bertanya kepada Puspo. Ketika anak cheers itu mendapat pressure besar dari pelatih, mungkin mengikuti kegiatan lomba, kadang itu lalu akan tiga mungkin pelajarannya kurang fokus dan sehingga bolos atau bahkan sakit. Menurut kelompok, apakah itu metode pelatihan dari pelatih walaupun itu lalu akademis dan sebagai siswi Gonzaga yang memiliki berbagai eksekusi tadi, apakah mereka disiplin dalam tugas cheers mereka atau disiplin dalam sekolah? Karena kalau kedua disiplin itu saya sebagai yang mengalami seperti itu. Terima kasih. Sampai menjawab. Terima kasih Ci atas pertanyaannya. Mungkin saya dapat mengingatkan lagi bahwa pertama kali saya mengikuti ekstrakurikuler cheerleading sudah di warning dari awal oleh pelatih kami yaitu Kak Ajeng. Kalau misalnya pelatihan cheers emang dari awal sudah keras, disiplin, dan emang tegas sekali. Namun contoh konkret yang bisa diambil yaitu dari rusukan sebelumnya yang memiliki pelatihan yang sama, namun dapat mengimbangi waktu akademis. Misalnya pada saat latihan ekstrakurikuler mereka menggunakan waktu untuk baca buku atau bahkan pada saat kejuaraan daerah tahun lalu angkatan 36 dan 37 pada saat 37 memiliki ruangan di hari besoknya. Selagi menunggu waktu giliran untuk performance, ada yang membuka buku untuk belajar. Jadi menurut saya segala sesuatu untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut dan untuk menjadi seorang pelajar itu membutuhkan komitmen. Karena dari awal emang sudah diberitahu sudah diberitahu bahwa cheerleading ini bukan jenis ekstrakurikuler yang tidak tegas, tidak disiplin dan hal lain sebagainya. Saya izin menambahkan Ici, bahwa saya ini bukan orang yang ekstrakurikulernya cheerleading dan saya di sini menjawab berdasarkan data saja. Setelah ditanya pun kepada anggota-anggota cheerleading sendiri, para anggotanya menjawab metode pelatihannya sudah tepat.
Dan menurut saya ketika anggota-anggotanya menjawab metode pelatihan sudah tepat, maka itulah hasilnya dan kalian sendiri yang berkomitmen menjawab dan mau konsisten menyeimbangkan antara pelatihan dan juga akademik. Namun mengenai kondisi kesehatan itu merupakan suatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Jadi itu akan kembali lagi kepada diri masing-masing anggota Phoenix itu sendiri bagaimana cara. Kalau sudah menjawab, pertanyaan berikutnya, silakan Feby. Terima kasih Arvin, perkenalkan nama saya Febriana dari Darwali, bersama teman-teman. Saya mau nanya, bagaimana tanggapan kelompok tentang ini yang sering kali dianggap rendah dan secara contoh konkretnya kami sering kali sulit mendapatkan tempat lainnya. Bagaimana tanggapan kelompok yang masih sering kali dianggap rendah dan secara contoh konkretnya dapatkan tempat latihan. Dia dapat Luar dari mungkin bisa kita bangun mau dia dulu udah setia terus Ini maksudnya seringkali itu dianggapnya masih tidak bisa apa-apa. Kembali mengingatkan ini kan expo yang baru naik lagi ya setelah pandemi. Selalu harus jujur di Gonzaga ini seringkali expo basket yang masih sangat didominan. Dan Phoenix tuh seringkali masih dianggapnya kayak jarang, ya kayak selalu kalah atau ini. Maka dengan itu saya mau nanya ke Bang Shalom. Jadi saya menjawab lagi. Saya juga mengalami hal yang sama, maksudnya perasaan kesel, yang perasaan sedihnya, rasanya gimana cara biar dapat tempat latihan pada saat mengejar kejuaraan. Di situ, apabila saya menempatkan posisi sebagai seseorang yang tidak masuk ke dalam ekstrakurikuler tersebut, mungkin seperti yang tadi Feby sudah sebutkan, bahwa ekstrakurikuler Phoenix baru dibuka kembali oleh angkatan 35 setelah pandemi. Dan yang dimana kejuaraan pertama, piala pertama yang diambil itu pertama kali oleh angkatan 36. Sehingga menurut saya pribadi sangat memungkinkan bagi angkatan 36, angkatan 37, 38 dan bahkan mungkin angkatan 35 sebelumnya belum bisa melihat perjuangan Phoenix di angkatan sebelumnya yang ternyata sudah mengulangkan berbagai piala mungkin dari berbagai daerah dan bahkan dari negara Jepang sendiri. Jadi menurut saya mungkin karena efek dari pandemi, jadi orang-orang jadi lebih kurang mengerti. Seperti mungkin kalau misalnya basket kan udah dari awal emang sudah ada ekstrakurikulernya. Jadi dari ekstrakurikuler pertama tersebut mereka juga udah menggunakan piala terus. Jadi mungkin diharapkan karena ekstrakurikuler change sudah berkembang, mungkin bisa tersediakan tentang lebih. masih menambahkan juga Rania seperti yang dimention sama Rania itu kan ekstrakurikuler sendiri kan baru dibuka kan jadi artinya belum lebih 3 tahun ya mana ya iya itu menurut saya tuh saya pribadi ya itu hal yang lumrah hal yang biasa karena itu pasti bagian dari perjalanan agar meningkatnya ekstrakurikuler sendiri. Seperti contoh, saya mention ekstrakurikuler lain kayak Morester. Morester itu kan juga baru juga dari angkatan kelima juga sama persis. Dan itu juga kesulitan juga mencari tempat atau mencari pelatihan dan lain-lain. Jadi makanya di apa ya memanfaatkan tempat yang ada doang. Tapi saya yakin secara saya sendiri semakin semakin lamanya ekstrakurikuler, semakin beradaptasi dengan lingkungan sekolah, pasti akan semakin meningkat. Jawab. Izinkan saya menambahkan lagi untuk Farel dan juga Rania. Saya sendiri merasakan Peggy bagaimana ekstrakurikuler itu sudah direndahkan dan
ekstrakurikuler suka direndahkan dan eh, kalau masalah seperti itu adalah akan kembali ke tim dan juga ke ide anggota itu masing-masing, dimana kalian itu harus percaya sama tim kalian, anggota kalian. Kalau misalnya sekolah itu nggak akan sebut rendahan. Lalu untuk tempat tersendiri itu akan dikembalikan lagi ke sekolah, mungkin bisa bicara baik-baik dengan tempat tersebut mengenai tempat latihan yang kiranya memungkinkan untuk anggota cheers ini selalu latihan, terutama buat kita ada lomba-lomba sering. Jalannya akan ada pressure pasti dan melelahkan. Dan pada saat itu dia menjawab, saya bisa. Dengan catatan saya selalu wanti jangan sampai lepas jurusan sekolah. Ya sudah sekolah. Oke. Dan saya sendiri melihat karena komitmen penyiarannya dan karakter yang dibangun dari awal kalian masuk itu saja, ikuti semua kegiatan sampai akhirnya sudah selesai ini. Saya melihat karakter anak saya yang bungsu ini sangat bagus berkembang. Ini saya terpisah jalan sama saya di Bogor, lagi di Jakarta. Saya sendiri melihat seperti ibu tunggal. Harapan saya melihat perannya bisa mandiri dan komitmennya disiplin. Terima kasih sekali. Balik lagi ke isi dari karya tulis anak-anak. Kalau tadi boleh kasih masukan, saya sangat setuju dengan Pak Royce tadi bahwa kalian terlalu lebar ininya masanya. Jadi mungkin kedepannya pada saat kalian nanti perguruan tinggi, pilihlah tema yang meminimalkan pertanyaan itu. Para dosen, jadi mungkin risetnya harus lebih dalam lagi. Tapi saya pribadi melihat screening Gustav mulai membiasakan untuk membaca, menulis, dan menulis. Karena itu betul sangat dibutuhkan pada kalian berdua. Jadi selamat, anak-anak selamat untuk mengikuti semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Tante untuk masukannya dan tanggapannya. Sekarang saya kembali membuka pertanyaan seperti tanggapan kecil. Siang dulu, yang benar tapi yang lurus bisa dalam sedunia ini nggak perlu ini kan diskusi ya, jadi apapun hasilnya itu pasti baik. Ini untuk memperkuat pemikiran. Yang pertama, ini kan ada istilah pajak dan cheers, Gustav.
apa poli ada 4 ekskul kira-kira. Ini untuk mempertajam aja dari sekian pertanyaan ini. Apakah setiap ekskul akan menghasilkan karakter yang sama? Kamu bilang nah, ini jawab sebentar, cara intuisi. Jika kan, ya, sebenarnya karakternya beda. Nah, itu untuk mempertajam pertanyaan Pak Roy sebenarnya. Sebenarnya itu punya karakter khusus gitu ya yang dikembangkan lewat pelatihan dan macam-macam. Nah, ini yang Pak Roy tanyakan. Tapi ya setiap itu bentuk yang dan kan terusnya karakter apa yang terjadi sehingga bentuk karakter bisa itu dan sama aku dia itu pertanyaan saya klik ini. Nah, untuk itu pertanyaan kita masih silakan diskusi secara yang intuitif, secara kalian menangkap sebenarnya sebutkan 3 karakter yang paling menonjol, 3 saja, no? 3 karakter yang paling menonjol yang ada di anak-anak Gears yang mungkin karakter kuat banget dibentuk lewat kegiatan ekstrakurikuler Gears itu, dan itu dibentuk lewat apa? Apa latihan seperti apa lewat pengalaman dia ada 2 ya 3 karakter. Dan bagaimana karakter ini dibentuk dari sifat itu lalu dari dulu tapi kalau dalam yang penting bagaimana karakter bagaimana karakternya itu ya bisa langsung dia tapi saya jelas bagaimana itu membentuk karakter nah itu sebenarnya lebih menarik tapi bisa nanti kemudian lebih lanjut karena kalian lihat kalau ikut cheers pasti punya karakter ini nah harusnya yang ini bagaimana dia membentuk karakter iya kalau bisa dijawab semua cara pembantunya just kalau bisa membantu mungkin ya tapi kalau bagaimana itu ditanya ini bagaimana ya ini sebagai promosi juga bisnis atau gitu ya coba yang gimana. Oh, ini pertanyaan untuk individu atau Oh. Material
Dengan saya itu akan 13 menjadi 15. Terus plus lagi 15 kan hidup jadi tuh Jadi dalam bakar bagi saya karakter-karakter yang muncul dalam anggota Cheers itu ada kebersamaan, kejujuran, sama percaya diri. Mengapa kebersamaan? Soalnya saya lihat mereka itu kalau pelatihan atau sedang ada performance itu sangat solid. Saat itu untuk kejujuran itu mereka berani untuk mengaku kalau misalnya mereka salah dalam sesuatu, dan untuk percaya diri ya sama lagi pas berlatih atau saat ada performa mereka tambah confident dalam gerakan-gerakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang tadi. Mungkin kebersamaan yang dimaksud adalah pelatihannya. Karena menurut saya gak mungkin kalau misalnya tiap pelatihan itu selalu dalam kondisi yang baik. Mungkin ada dalam kondisi ada suatu gerakan yang salah atau suatu gerakan yang kurang dan hal lain sebagainya. Mungkin beberapa dari anggota Cheers tersebut mengalami respon yang berbeda-beda. Namun karena kita merupakan satu tim, jadi kita merangkul sesama dan maju sebagai satu tim dan bukan sebagai satu individual. Lalu tadi ada kejujuran, yang dimana sebenarnya kejujuran sudah dipertegas oleh para pelatih kami dari awal pelatihan. Contoh konkretnya adalah bahwa latihan Phoenix gak bisa telat sama sekali, kecuali ada suatu event sekolah atau suatu kepentingan sekolah yang mengharuskan untuk telat. Namun sejauh saya mengikuti ekstrakurikuler X, saya belum menemukan ada satu anggota Phoenix yang pernah telat ekskul. Selalu tepat waktu semua. Jadi mereka bisa membagi waktunya dan bisa tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bukan diprioritaskan dulu. Ketiga ada percaya diri. Percaya diri sebenarnya memang dibutuhkan oleh seorang cheerleaders. Gak cuman di Phoenix, mungkin di cheerleaders lainnya. Menurut saya itu menjadi sebuah kewajiban sebagai cheerleaders saya. Dan terakhir untuk menanggapi masalah yang Pak Terus tadi bilang, kami setuju bahwa itu harus diperbaiki. Seperti yang Pak Terus bilang, itu cheerleading membentuk karakter, bukan bagaimana karakter terbentuk di cheerleading. Karena itu mempunyai makna yang berbeda sih. Saya setuju dari itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kelompok 63 kelas terjawab kan. Terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan lainnya? Silakan bicara. Saya menanggapi ini sih ya, itu sebenarnya balik lagi ke keminatan siswa di sini. Jadi dia itu udah cukup jauh sih. Maksudnya itu kan balik lagi ke bukan lebih ke kebutuhan cheersnya, tapi lebih ke ada gak sih yang mau, ada gak sih yang minat. Jadi kalau menurut saya cheers itu belum ada siswanya atau bahkan dibilang negatif, ya enggak juga sih kalau menurut saya ya. Karena kembali lagi ke diri sendiri itu belum ada peminatan gitu. Dan untuk cap negatifnya untuk pendapat diri saya sendiri itu enggak seburuk itu sih. Jawab. Oh iya,
Di sini menjawab, saya cukup setuju dengan saudara Farhan itu kalau misalnya itu juga tergantung pada peminatan seorang siswa, tapi untuk stigmanya menurut saya nggak apa-apa sih. Soalnya kan kembali lagi goals itu kan merupakan sebuah tempat untuk seorang mengekspresikan dirinya dan juga di mana dia bisa menjadi kreatif. Jadi ya saya apa juga sih kalau misalnya mereka mau berpartisipasi dalam extracurricular activities. Kasih. Pak sudah sejauh ya. Terima kasih atas yang bertanya lagi. Silakan Pak. Oke, teman-teman, mengenai dengan karakter. Apakah teman-teman itu mencoba bertanya, gitu ya? Karena karakter ini itu sangkut pautnya dengan manusia. Kita sendiri ya. Kita kan nggak bisa self diagnose. Kita harus bertanya kepada yang lebih ahli. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian bertanya kepada ahli? Bagaimana sih membentuk karakter? Atau bagaimana sih idealnya cheerleading ini dapat membentuk karakter? Dengan pelatihan yang idealnya tuh bagaimana? Apakah kalian bertanya? Karena ini sangkut pautnya dengan manusia. Sekali lagi, self diagnose itu tidak boleh. Nah, berarti kamu harus bertanya pada ahli. Apakah kamu bertanya? Silakan. Jadi kalau kita jawab soal bertanya. Baik, tahu jawabannya. Ya, 1, 2, 3. Psikolog. Kita bertanya lebih lanjut beberapa pertanyaan mengenai bagaimana sih pelatihan CHIPS ini akan berdampak pada anggota cheerleader yang sendiri. Dan di sini setelah kami bertanya, jadi kami menemukan saran dan juga saran yang sama dengan psikolognya, yaitu bagaimana pelatihan ini harus diseimbangkan antara reward dan juga punishment. Jadi tidak bisa terus-menerus pelatihan yang efektif dan membentuk karakter itu semua dikasih mereka dikasih pelatihan fisik misalnya cuma hukuman itu nggak bisa. Cuma ada harus sekali kayak reward yang at least pelatihnya aja bisa bilang kayak mereka memberikan words of affirmation kayak kalian keren, kita bangga gitu-gitu. Itu juga seimbangkan oleh pelatihnya dan juga sama pelatihan seperti tegas yang latihan fisik seperti biasa seperti itu. Ada tambahan? Oke. Nah, itu satu hal yang kamu bisa cantumkan dalam inimu ini loh. Ini bisa dituliskan di situ. Ada bukti wawancaranya atau tidak? Atau hanya tertulis kalian saja? Ada nggak? Ada. Maka dicantumkan di sini. Sebagai penguat argumen kamu. Ya, jadi itu ditulis nggak apa-apa di sini. Ya, kalian kan hasil wawancara nih sama siapa? Psikolog kita di sekolah ini, Bu Gloria. Dia dan Oke, juga oke. Ya, nggak apa-apa. Itu bisa kamu cantumkan di sini sebagai penguat kamu. Nah, terakhir, Pak. Kalian itu tadi disebutkan menggunakan metode kualitatif. Lalu dengan cara apa pengambilan datanya? Kuesioner, bukan wawancara. Google Form yang terisi. Google Form yang terisi. Oke. Nah, sebenarnya kalau kualitatif ini harusnya kalau bisa menghindari kuesioner menurut saya ya. Karena kalian bisa jadi ya mungkin kalau itu responnya sangat banyak dan kamu mau meneliti itu semua dan kamu mampu membaca itu semua. Nah, tapi mengapa tidak kalian bisa bertanya kepada ini kan bisa jadi kamu menanyakan adanya perubahan diri, misalnya antara sebelum dan sesudah mengikuti CHIRS. Nah, kenapa kalian nggak bertanya kepada angkatan 36? Full angkatan 36. Kalian wawancara satu-satu. Nah, itu kan bisa. Jadi, kalian akan lebih terfokus daripada dengan satu ekstrakurikuler CHIRS itu sendiri. Itu malah lebih bingung. Nah, maka kamu bisa menanyakan kepada yang 36 yang istilahnya sekarang sudah melalui tahap sebelum dan sudah mengikuti. Nah, itu kan bisa lebih fokus lagi. Gitu, karena di sini kamu juga mencantumkan bahwa
3 dari 26 responden menyatakan ada perubahan diri. 3 dari 26 itu sudah menyatakan kuantitatif, teman-teman. 3 per 26. Dari 26 responden, 3 orang menyatakan berubah. Nah, 3 per 26 itu berapa persen gitu? Iya kan? 3 per 26 itu kan masih sangat kecil dibanding apakah itu valid gitu. Nah, maka bisa di teman-teman apa namanya kulik lagi ya besok kalau misalnya melakukan penelitian apalagi terkait dengan manusia nih kualitatif. Nah, berarti kamu ambillah sampel-sampel yang memang mewakili dari penelitian kamu. Itu saran dari nggak ada pertanyaan sih. Tapi ya intinya kalau besok penelitian lagi seperti itu ya, lebih dicek lagi dan di bagian judul itu variabel yang harus ditentukan. Maka karakter itu yang dimaksud tadi. Dan tadi saya bilang kan, karakter yang dimau apa? Bisanya bisa, jadi kamu karakter itu bisa dari disiplin dan apa. Jadi jangan hanya karakter aja. Karakter itu banyak. Bisa karakter baik, bisa karakter yang negatif. Begitu teman-teman. Terima kasih. Masih Roy paling tanggapannya. Karena saya kembali mencoba pertanyaan tanggapan kerap maksudnya dari audiens kalian mungkin dari siswa-siswi Gonzaga maupun dari center. Silakan. Silakan. Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya cara mudah untuk mempengaruhi siswi atau siswa lainnya di SMA Koleksi Gonzaga yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Phoenix adalah bisa melewati dinamika yang dilakukan di dalam kelas maupun terkait dinamika yang ada di sekolah. Misalnya tugas-tugas tertentu, lalu kan oleh Karel dan Joel, yaitu karya tulis, dan mungkin hal tersebut pasti membutuhkan interaksi antara satu sama lain, sehingga karakter tersebut seharusnya bisa dipancarkan oleh diri kita sendiri supaya kita bisa mempengaruhi orang lain tersebut dengan cara mendorong mereka melalui wawasan yang kita punya sebagai yang sudah kita dapatkan di ekstrakurikuler. Tiga dari 26 komponen yang kami maksud dalam hasil pembahasan ini itu lebih membentuk ke mayoritas respondennya. Karena di sini kita kita memilih tiga ini karena yang dirasa mewakili dari keseluruhan jawaban ke 26 respondennya ini, yang dimana mereka masing-masing juga bergerak kalau misalnya terjadi perubahan dalam diri mereka. Nah,
Nanti tanya, wis secara misalnya tidak boleh. Masih singkat ya. Ini sudah berapa menit ya? Satu. Oke. Ya udah. Oke, nah itu yang membahas nanti. Karena kalian tulisnya adalah 3 dari 26 responden menjawab bahwa adanya perubahan dalam diri mereka sebelum dan sesudah mengikuti ekstrakurikuler cheerleading. Berarti kan itu sudah masuk kepada iya. Selain kuantitatif itu juga loh, masa cuma 3 dari 26 yang merasakan. Nah, kan kamu tadi bermaksud bahwa 3 itu yang mewakili dari 26. Berarti harusnya 26 ini iya atau enggak. Nah, itu harus kamu cek lagi kan. Harus kamu baca berulang kali. Mereka mengisi apa di sana, baru kamu bisa menyimpulkan. Nah, terus nanti kalau misalnya untuk mengubah ini lagi silahkan dicek ulang semuanya ya. Semuanya dicek ulang lagi. Apalagi di abstrak harusnya ada hasilnya. Tapi di sini tidak ada hasilnya sama sekali. Oke, gitu. Itu aja. Terima kasih. Waras. Kalau begitu, karena waktunya juga sedikit, saya membuka satu pertanyaan terakhir. Silakan. Dan saya menjawab, Raisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu adalah salah satu pertanyaan dari wawancara yang sudah kami juga pada saat mereka sedikit responden bahwa tulisan dalam surat ini disebutkan seperti yang disebutkan oleh respon Natisha dan Suganda bahwa dia berkata bahwa pelatihan tersebut dibutuhkan bagi anggota tim untuk menuju ke harmonisan dan kebersamaan serta perkembangan diri masing-masing individu yang dimana disebutkan tapi tentu semua orang berbeda dan dia sendiri tidak pernah membawa kata-kata yang dikeluarkan di dalam hati karena dia tahu diperlukan untuk kebaikan tim. Jadi sehingga menurut saya pribadi, opini saya pribadi, ketegasan dalam tim memang harus ada batasannya. Namun ketegasan tersebut dibutuhkan untuk masing-masing pribadi dan kebersamaan. Itu ketegasan itu juga bukan untuk inspirasi, sebagai inspirasi atau motivasi untuk orang yang di luar yang tidak mengikuti latihan tersebut. Jadi artinya itu ada dampak positif juga. Sudah menjawab. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas antusiasnya para hadirin sekalian, atas pertanyaan-pertanyaan, tanggapan, masukan maupun saran kepada kelompok 3. Marilah kita berikan pertanyaan. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kini kita telah memasuki sesi penutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada para presenter, Bapak Ibu Guru penguji dan pembimbing, Bapak Ibu orang tua dan wali presenter, serta siswa-siswi SMA Polisi Gonzaga. Marilah kita dengan berakhirnya sesi presentasi ini kita telah mendapatkan wawasan yang berharga. Unit ini yang merupakan dari kelompok 3. Sekarang sesi akan ditutup dengan foto bersama. Dipersilahkan bagi para Bapak Ibu guru pembimbing dan penguji serta orang tua dan wali presenter untuk maju ke depan. Tanya.